Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Kuto ya, yang hari ini naik hampir 8% ya, 7,8%, bahkan tertinggi sempat di angka 58 ya. Jadi 10%-an ya. Nah, kalau kita lihat saham Kuto ini udah lama banget di sekitar 50-an ya, 50, 51, bahkan 50 pun kadang nggak bisa jual ya, karena nggak ada bid. Tiba-tiba hari ini naik. Nah, ini kalau saya ini teman-teman, kesempatan bagi teman-teman yang terjebak di saham Kuto ya, saat harganya naik, silakan jual sebagian lah. Kalau teman-teman takut nanti Kuto naik lagi, jadi rugi, nah, ya udah dijual sebagian, misalnya 10%, apa 20%, apa 30%, atau 50% ya. Itu lumayan, dan teman-teman sudah bisa cair ya dari Kuto ya, daripada minus terus ya. Jadi coba kalau teman-teman ini beli Kuto di harga 100 saja, ini tinggal 55% ya, tinggal sekitar 55% ya portofolionya. Tapi kan lumayan ya, sini sudah naik 7%. Nah, kita jual sebagian, nanti yang itu kita belikan saham-saham yang fundamental bagus ya. Karena apa ya, kita nggak tahu Kuto itu mau dibawa kemana ya, apakah dia mau naik terus seperti saham apa ya, brand atau saham AMMN atau apa ya, saham yang lain ya. Tapi kalau kita lihat fundamental Kuto itu kan masih minus teman-teman, walaupun minusnya turun ya. Tahun kemarin minus 75 IPS-nya, tahun ini nggak tahu nih, Q2-nya minus berapa. Net profitnya minus 800 miliar. Nah, kalau minus ya nggak bisa dibagi ya teman-teman. Coba kita lihat newsnya apa. Jelang rilis ya, ini kemungkinan laporan triwulan keduanya bagus, kemungkinannya. Bahkan agak naik. Wah, ini belum ada juga ini ya. Terpantau di itu lonjakan volume yang melihat dari permintaan. Nah, ini enggak ada beritanya juga. Coba kita cek beritanya yang di sini ada enggak. Kuto, cari beritanya. Oh, ini ya, diam-diam sudah buyback 191 miliar. Nah, ini ternyata teman-teman beritanya. Alasan harga saham Kuto terbang 10% ya, dia sudah buyback 191%. Ya, 191 miliar. Coba ini turnover-nya berapa ini Kuto? Turnover 693 miliar. Ada yang 191 miliar ini buyback. Nah, nilai buyback saham Kuto sudah mencapai 5,97% dari target buyback saham yang disetujui, yaitu sekitar 3,2 triliun. Masih banyak ya buybacknya ya. Seharusnya ini masih berpotensi naik lagi nih. Penantian laporan keuangan. Menyelesaikan penjualan 75% sahamnya ke ByteDance, induk TikTok. Meski begitu masih memperoleh pendapatan dari Tokopedia dan TikTok Shop. EBITDA, pendapatan perusahaan sebelum bunga pajak, depresiasi dan bahan amortisasi. Ada investor asing akumulasi Kuto di harga gocap. Jadi saat harga 50 perak kemarin banyak ada investor asing yang masuk. Nah, ini kira-kira gimana nih prospeknya teman-teman? Ya, ini
kabar bagus bagi teman-teman yang pegang saham GoTo ya. Mudah-mudahan dia bisa lanjut naik ya. Tapi kalau kita lihat dalam seminggu ini, hari ini sempat naik ke 58 tertinggi ya. Habis itu turun ke 55. Nah, 1 bulan ini lama banget ini, dari bulan Juni sampai Juli akhir itu di sekitar 50-an. 6 bulan turun dari 92 tertinggi. 1 tahun turun 50% lebih. 3 tahun wah turunnya banyak nih kalau 3 tahun. Dari harga 404 sekarang tinggal 55 ya. Dibagi 404. Tinggal 13,6% teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli saham GoTo di harga 404, sekarang 100 juta, sekarang tinggal 13 juta ya. Kalau 1 miliar ya sekarang tinggal 133 juta. Hilangnya banyak banget ya. Ya beginilah resiko kalau kita beli saham-saham yang baru IPO teman-teman ya. Jadi bisa naik tinggi tapi bisa juga hancur ya, turun ke gocap. Jadi sangat berisiko. Lebih baik teman-teman fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan sudah tren beberapa tahun belakang ini udah bagus ya, laporan kinerjanya bagus, labanya juga bagus, harga sahamnya juga nggak turun-turun banyak gitu kan. Syukur-syukur bagi dividen yang rutin itu udah jaminannya. Jadi kalau teman-teman pegang saham-saham yang dividennya besar itu tetap tenang teman-teman, walaupun sahamnya turun. Apalagi kalau sahamnya naik, double cuan ya, dan dapat kenaikan dari capital gain, dapat lagi dari dividen. Jadi itu. Nah, bagaimana kalau sudah terjebak ya? Kalau sudah terjebak ya teman-teman harus berani ambil risiko, cut loss, terus alihkan ke saham yang fundamentalnya bagus. Taruhlah ini teman-teman invest di GoTo 100 juta ya, kemudian tinggal 13 juta. Ya, teman-teman kalau bisa cari dana minimal 100 juta untuk masuk ke saham-saham yang fundamental bagus. Nah, cuan 20% aja itu udah 20 juta. Udah membalikkan kerugian ya, dari kerugian yang sekitar 70 juta sekarang kita udah berkurang 20%. Tahun depannya lagi berkurang lagi 20%. Udah tenang hidup kita itu. Daripada mikirin saham-saham yang saham kita yang portofolionya minus terus gitu kan. Dan saham-saham yang dividennya besar itu kan banyak teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita itu tinggal pilih aja saham-saham yang dividen besar. Hari ini BCA udah tembus 10.000 ya. AC Hardware juga naik di atas 800. Bank BRI udah mulai turun lagi ya dari 5.000 ya, kemarin sempat, kalau nggak salah sempat ya di transaksi harian 5.000 ya kalau nggak salah ya, tapi aku lupa ya. Tapi BRI itu udah naiknya cukup tinggi nih ya. BSSR juga. Games, nah ini Games akhirnya turun juga nih ya, setelah naik 20%. Ya ini sesuai dengan karakter Games sebelumnya ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman hold saham Games untuk dividen investing nggak masalah. ITMG juga mulai turun, PTBA ini juga mulai turun. Ini masih murah dan turun harganya, lumayan ini bisa masuk lagi. UNTR ini juga mulai turun ya. Sudah naik cukup tinggi UNTR ya. Hampir 3.000 poin lebih ya. UNTR. Telkom, Telkom hijau nih. Mudah-mudahan Telkom ini bisa naik lagi ke 3.300 lah paling nggak teman-teman. Tembus 3.200 sampai 3.300. Kalau 3.300 tembus, dia naik ke 3.400. Nah, kalau nggak mau cut loss langsung ya saham GoTo, kalau udah kejebak ya cut lossnya sebagian aja, 10% setiap naik, 10% atau 20% setiap naik, itu udah 5 kali cut loss, sudah berhasil
keluar dari portofolio yang negatif ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO ya, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, kinerjanya bagus, ada labanya, syukur-syukur bagi dividen rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.